Di sisi lain, Bayu terus berlari meninggalkan desa untuk menyelamatkan diri dari amukan warga. Tak terasa kini Bayu telah sampai di desa tempat tinggal Sinta. Bayu merasa lelah dan haus karena terlalu memaksa kakinya untuk berlari. "Aduh, aku haus sekali," ucap Bayu pelan. Kemudian, dia merogoh saku celananya berharap ada uang di sakunya untuk dia gunakan membeli air kemasan. Sialan, dompetku ketinggalan di gubuk. Aku tak mungkin kembali ke desa itu, gumamnya dalam hati. Kemudian dengan penuh kekecewaan, Bayu meneruskan perjalanannya. Tak lama dia berjalan, akhirnya dia melihat dari kejauhan banyak orang berkumpul di sebuah rumah. Rumah itu adalah rumah orang tua Sinta. "Wah, ramai sekali rumah itu. Barangkali aku bisa mendapatkan air dan makanan di sana," ucap Bayu. Lalu dia bergegas mendatangi keramaian rumah orang tua Sinta. Di tengah perjalanan, Bayu berpapasan dengan Gianto yang berjalan bersama Tantri dan beberapa karyawan restorannya. Gianto berjalan menuju mobilnya setelah selesai melayat ke rumah Sinta. Ketika Bayu berpapasan dengan Gianto, Bayu merasakan aura jahat yang sangat kuat dari Gianto. Namun, Bayu tak memperdulikan hal itu. Dia bergegas menuju keramaian dan berharap mendapatkan air minum juga makanan ringan. Bayu terkejut ketika mengetahui keramaian itu adalah acara duka. Dia melihat beberapa orang bersiap mengangkat jenazah Sinta yang diiringi bacaan tahlil juga tangisan dari keluarga Sinta. Bayu segera duduk di salah satu kursi dan mengambil air dalam kemasan. Bayu juga memakan kacang yang tersaji di meja sambil mendengar seorang kiai berjamaah sebelum memberangkatkan jenazah ke kuburan. Bayu merasakan ada sesuatu yang aneh dari kematian Sinta. Kemudian, dia menggunakan mata batinnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa saat, dia memejamkan mata dan berkonsentrasi. Bayu kini tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Sinta. Tak lama kemudian, Bayu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Tawa Bayu terdengar sangat keras, sehingga Pak Kiai pun berhenti berceramah. Pandangan para pelayat seketika menoleh ke arah Bayu. "Hai anak muda, apa maksudmu tertawa seperti itu? Kamu sungguh tak punya sopan santun," ucap Pak Kiai dengan geram. "Lucu sekali, sangat lucu. Kalian ini mau ngubur apa?" Itu gedebok pisang yang kalian kafani, bukan manusia," ucap Bayu sambil terus tertawa. Sontak semua orang mendengar ucapan Bayu pun kaget. "Brengsek, apa maksudmu ngomong seperti itu? Dasar orang gila," umpat salah satu warga dengan geram. Kemudian sambil mengunyah kacang, Bayu berdiri lalu berjalan mendekati keranda di mana jenazah Sinta disemayamkan. "Lihat ini kalau tak percaya," ucap Bayu sambil menarik kain penutup keranda. Lalu dia mengucap mantra-mantra dan kemudian menarik jenazah Sinta dari dalam keranda hingga jenazah itu pun terjatuh ke lantai. Bayu lalu membuka kafan dan membungkus tubuh Sinta dengan paksa dan melemparkan tubuh itu ke halaman rumah. Semua orang seolah terhipnotis dan hanya bisa tertegun melihat kelakuan Bayu. Mata mereka memandang dengan saksama tubuh Sinta yang menggelinding setelah dilempar oleh Bayu. Tak lama kemudian tubuhnya menggelinding itu berhenti dan berubah menjadi gedebok pisang. Semua orang terkejut bukan main melihat fenomena aneh di depan mata mereka. Bayu hanya tersenyum kecil kala melihat para warga yang penuh dengan keterkejutan. "Tuh lihat, yang kalian kafani dan akan kalian makamkan itu cuman gedebok pisang," ucapnya sambil tertawa cengengesan. Sesaat semua orang tertegun melihat keanehan di depan mata mereka. Lalu ayah Sinta terlihat berjalan mendekat ke arah Bayu. Bagaimana bisa jasad Sinta menjadi gedebok pisang? Terus sekarang di mana anak itu?" tanya Pak Basri, ayahnya Sinta. Belum sempat Bayu menjawab, tiba-tiba, "Wah, aku kenal pemuda itu. Kamu Bayu Gendeng kan? Dukun gadungan yang terkenal di kampung sebelah. Dia sudah bikin banyak orang di kampung sebelah menjadi gila," teriak salah satu warga. Teriakan dari warga itu sontak membuat semua orang yang hadir menatap Bayu dengan tatapan tajam. Beberapa di antaranya juga terlihat kesal. "Waduh, aku ketahuan. Aku harus kabur," gumam Bayu dalam hati. Kemudian Bayu bergegas untuk melarikan diri karena dia merasa percuma memberikan penjelasan kepada para warga di situ. Ketika Bayu ingin melarikan diri, dia dicegah oleh seorang perempuan.
Dia adalah Bu Sari, ibunya Sinta. Bayu menghentikan langkahnya karena dihadang oleh Ibu Sari. Mereka berdua sejenak berpandangan. Kemudian tiba-tiba Bu Sari berlutut dan memegang kaki Bayu. "Anak saya bagaimana keadaannya, Nak? Apakah dia masih bisa selamat?" tanya Ibu Sinta dengan terisak. "Waduh Bu, jangan seperti itu. Anak sampean mungkin masih bisa selamat. Justru aku yang tak selamat jika tak buru-buru kabur," balas Bayu. "Tolong anak saya, Nak. Aku mohon," ucap Bu Sari memelas. "Tapi Bu, kalau tak buru-buru kabur, aku akan ditangkap dan diseret ke desa sebelah," balas Bayu. "Ayo kita tangkap dia. Dia dukun gadungan yang sudah bikin onar di kampung sebelah," teriak salah satu warga. "Cukup!" teriak Pak Basri dengan tegas. "Saya selaku tuan rumah, saya berharap semua warga bubar, kecuali Pak RT dan Pak Kiai. Kami ingin berdiskusi tentang anak saya. Saya mohon pengertiannya, dan jangan bergosip atau berkata apapun sebelum ada pernyataan resmi dari pihak keluarga," tegas Pak Basri. "Tapi Pak, kami juga ingin tahu tentang semua ini," ujar salah satu warga. "Benar kata Pak Basri, lebih baik semuanya bubar dulu. Tolong hormati keluarga Pak Basri. Saya selaku RT berjanji akan memberikan penjelasan kepada Anda semuanya tentang masalah ini. Jadi saya mohon pengertiannya," tambah Pak RT. Ucapan dari Pak RT membuat para warga terdiam. Lalu mereka membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing meskipun diiringi dengan suara kasak-kusuk dan beberapa diantaranya terdengar mengeluh. Setelah semua warga pulang, kini rumah Pak Basri hanya tersisa Bayu, Pak Basri, Bu Sari, Pak RT, dan Pak Kiai. "Sekarang sudah aman, Nak. Kami juga menjamin keamananmu. Sekarang kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Sinta," ujar Pak RT. "Saya akan menceritakan, tapi bapak-bapak semuanya jangan langsung emosi. Kita harus menghadapi semuanya dengan kepala dingin. Tapi boleh tidak, sebelum cerita saya minta kopi manis dulu," ujar Bayu sambil tertawa. "Udah buruan cerita, jangan banyak minta," tegas Pak RT. "Oh alah Pak RT, lebih enak kan cerita sambil ngopi gitu loh," balas Bayu lagi. Tak lama kemudian Bu Sari langsung bergegas ke dapur dan kembali lagi dengan 4 gelas kopi. "Nah gini kan mantep. Ayo Pak, gak usah disungkan, nikmatin dulu kopinya," ucap Bayu ketika kopi sudah ada di depannya. Pak RT, Pak Kiai, dan Pak Basri seketika mengambil nafas dalam dan menghembuskannya dengan kasar, tanda mereka sangat kesal dengan Bayu. Suara Bayu menyeruput kopi. "Mantep banget kopimu Bude. Sambil ngerokok kretek 76 lebih mantap lagi nih," ujar Bayu sesaat setelah menyeruput kopi. "Buruan cerita, jangan muter-muter gak jelas," teriak Pak RT yang mulai kehilangan kesabaran. Iya, jadi gini Bu, anak gadis sampean itu ditumbalkan oleh bosnya. Dia dibawa ke alam gaib oleh makhluk peliharaan bosnya. Namun, sepertinya dia masih hidup. Ya, kalau kita bergegas mungkin kita bisa menyelamatkan anak gadis sampean," ujar Bayu menjelaskan. Orang-orang di situ saling beradu pandang ketika mendengar ucapan Bayu. Ibu Sinta langsung menangis terisak mendengar ucapan Bayu. "Benar gak omonganmu itu? Kalau salah, sama saja kau telah membenar fitnah," ucap Pak Kiai. "Lah, Pak Kiai kan lihat sendiri tubuh gadis itu jadi gedebok pisang. Itu tipuan dari makhluk peliharaan si bos gadis itu. Itu tipuan kuno Pak, jadi saya bisa langsung tahu," jawab Bayu sambil mengupas kacang. "Berarti benar isu yang tersebar kalau Gianto itu pengikut iblis. Terus gimana Nak rencana kamu?" tanya Pak RT. "Ya Nak, tolong anak saya, dia masih muda. Kasihan jika harus mati seperti itu," mohon Pak Basri. Sedangkan Ibu Sinta masih terus menangis mendengar ucapan Bayu. "Itu gampang, asalkan kalian tahulah," ujar Bayu cengengesan. "Asalkan apa? Jangan banyak berteka-teki saat genting kayak gini," balas Pak RT. "Ya, asalkan saya dibayar mahal. Soalnya saya harus bertaruh nyawa untuk menyelamatkan anak itu," jawab Bayu cepat. "Ya baik, berapapun saya bayar asal anak saya selamat," ujar Pak Basri tegas. "Beneran kan Pak? Ini mahal loh. Saya minta 100 juta. Gimana?" jawab Bayu tegas sambil menatap Pak Basri. Pak Basri beserta istrinya dan juga 2 orang lainnya hanya terdiam. Mereka tenggelam sejenak dalam lamunan karena uang segitu menang sangat besar bagi mereka. "Baik, saya siap bayar.
Bahkan kalau perlu rumah ini saya jual, asalkan anak saya selamat, jawab Pak Basri. Wah, siap nah, gitu mantep. 2 hari lagi malam Jumat Pon, dan itu saat yang tepat untuk saya menyelamatkan anak sampean. Tapi, saya juga punya permintaan buat sampean semua. Sekarang, dengarkan aku. Ini rencananya, ujar Bayu. Kemudian dia menjelaskan rencananya. Tampak Pak Basri, Pak Kiai, dan Pak RT mendengarkan dengan seksama rencana Bayu. Di alam lain tempat Sinta diculik. Bangun woi, bangun! Suara perempuan muda membangunkan Sinta. Tak lama kemudian Sinta terbangun. Matanya mengerjap, mencoba mengenali tempat yang begitu asing di matanya. Sesaat kemudian, sesosok wajah asing tertiba nampak di depan matanya. Kamu siapa? Tanya Sinta dengan terbata. Ternyata sudah waktunya. Kau pasti tumbal selanjutnya ya. Berarti sebentar lagi aku bakalan mati dan penderitaanku selesai, ujar gadis itu lalu duduk di samping Sinta. Apa maksudmu? Tanya Sinta keheranan. Gadis itu tersenyum kecil lalu menatap wajah Sinta. Perkenalkan, aku Rianti. Jadi aku itu tumbal sebelum kamu. Setahun yang lalu aku dijebak oleh tantri, sehingga aku menjadi tumbal si brengsek Gianto. Setahun sudah aku menjadi budak di sini, dan kau akan menggantikanku menjadi budak di sini, karena aku tak lama lagi akan dimangsa oleh mereka. Dulu aku juga begitu. Ketika aku datang, gadis yang menjadi tumbal sebelum aku akhirnya dimangsa oleh makhluk itu. Jadi dengan kedatanganmu, waktu kematianku sudah dekat, ujar Rianti menjelaskan. Sinta terkejut mendengar ucapan Rianti. Lalu dia mengingat kejadian yang menimpanya hingga dia akhirnya terjebak di alam ini. Sinta kemudian menangis terisak mendengar ucapan Rianti. Sudah, jangan menangis. Percuma juga kamu menangis, karena tak akan mengubah apapun. Sebentar lagi makhluk itu akan datang dan meminta makan. Aku akan mengajari kamu cara menghidangkan makanan kepada mereka, karena setahun ini pekerjaanmu hanya melayani mereka makan. Kalau kamu tak sanggup, maka keluargamu akan dihabisi oleh mereka, seperti yang terjadi kepada seorang gadis beberapa tahun lalu. Jadi kita di sini juga berusaha menyelamatkan keluarga kita di rumah, ujar Rianti lagi. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki berat dan keras. Langkah kaki itu sampai membuat tanah berguncang. Itu dia datang, ayo kita sambut dia, ujar Rianti. Kemudian Rianti dan Sinta berdiri dan berjalan menuju ke sebuah bangunan mirip warung makan besar. Sepanjang mereka berjalan, hanya kegelapan yang menyelimuti mereka, seolah mereka berada di sebuah daerah yang luas dan gelap gulita. Hanya warung makan itu yang terlihat terang dengan cahaya obor yang temaram. Sinta dan Rianti kemudian masuk ke dalam warung tersebut. Warung itu dari anyaman bambu besar dengan atap dari daun kelapa. Rianti menarik tangan Sinta dan berdiri di depan meja besar di depan warung. Tak lama kemudian, dari kejauhan tampak makhluk tinggi besar berwarna hitam dengan mata merah menyala mendekat ke arah mereka. Sinta tampak ketakutan, tapi dia melihat Rianti begitu tenang di sampingnya. Tak lama kemudian, makhluk itu telah berdiri tepat di hadapan mereka. Kini terlihat jelas di mata Sinta makhluk yang menyedihkan itu. Tubuhnya besar, dipenuhi bulu berwarna hitam, dengan taring-taring besar yang memenuhi mulutnya. Tampak pula air liur yang menjijikan membasahi taring itu. Aku minta mata, usus, dan kulit. Cepat! Ucap makhluk itu dengan suara berat menggema. Baik tuan, jawab Rianti. Kemudian Rianti menarik tangan Sinta menuju ke dalam dapur. Rianti memberikan Sinta sebuah pisau tajam. Kemudian mereka berdua menuju sebuah ruangan di dalam warung itu. Sinta terkejut bukan kepalang ketika masuk ke ruangan itu, karena di tengah ruangan nampak gadis kecil usia 7 tahunan merintih kesakitan. Tubuhnya terbaring di sebuah papan kayu. Tangan dan kakinya diikat dan ditarik ke ujung papan sehingga gadis kecil itu tampak terlentang. Sinta, ayo cepat, kamu ambil kedua mata gadis itu, biar aku yang mengambil usus dan kulitnya, perintah Rianti kepada Sinta. Sinta terkejut mendengar ucapan Rianti. Dia masih tertegun tak percaya. Kemudian dia melihat Rianti mendekat ke anak kecil itu. Lalu Rianti merobek perutnya dan memotong usus gadis itu. Si gadis itu berteriak kesakitan. Sakit, tolong jangan sakiti aku, teriak gadis kecil itu.
Sinta benar-benar mual sekaligus ketakutan melihat Rianti merobek perut si gadis. "Sinta, buruan kesini. Kalau kamu lambat, dia bisa marah dan akan menghabisi keluargamu," tegas Rianti. Kemudian dengan perlahan Sinta berjalan mendekat. Dia terkejut bukan kepalang saat melihat wajah anak gadis itu, karena dia teringat foto yang dia lihat di lorong restoran Gianto. "Anak ini adalah anak gadis Gianto," gumamnya dalam hati. "Ayo buruan Sinta, kau congkel matanya," perintah Rianti sambil dia menguliti paha si gadis. Perlahan Sinta dengan gemetar mengarahkan pisaunya ke mata si gadis. Kemudian pisau itu perlahan masuk ke samping mata si anak gadis malang itu. Lalu sambil menangis dan nafas terengah-engah, Sinta mencongkel mata si anak gadis tersebut. Si anak gadis berteriak kesakitan ketika Sinta mencongkel matanya, dan tak lama kemudian darah menyembur membasahi wajah Sinta. Setelah Sinta berhasil mengambil 2 bola mata si anak, dia menaruh bola mata itu ke dalam piring. Kini mata, usus, dan kulit telah diambil. Lalu mereka menghidangkannya ke makhluk menyeramkan itu. Makhluk tersebut memakannya dengan lahap. Sinta sampai risih saat mendengar suara bola mata yang pecah ketika makhluk itu menggigitnya. Tak lama kemudian, setelah makanan habis, makhluk itu pergi dan menghilang di kegelapan. "Akhirnya dia pergi juga," ucap Rianti. Sinta hanya terdiam terpaku. Dia benar-benar tak percaya dengan apa yang barusan dia lakukan. Sinta tertegun dengan wajahnya yang masih penuh darah si anak gadis yang dia congkel matanya. "Apa maksudnya semua ini, Rianti?" ucap Sinta datar dengan menahan rasa geram. "Ya, tugas kita menghidangkan makanan dari tubuh anak itu. Dia anak Gianto yang dia tumbalkan sebagai tumbal pertama. Setelah kita ambil organnya, tak lama kemudian dia akan sembuh seperti sedia kala. Dan kita disuruh untuk terus mengambil organ tubuhnya hingga waktu kita habis dan digantikan tumbal selanjutnya. Setelah kau bisa bekerja sendiri, aku akan diambil dan dimangsa makhluk itu. Aku tak sabar menantikan saat itu, Sin. Karena aku tak sanggup terus-menerus menyakiti anak itu. Aneh memang, karena aku malah berharap cepat mati. Ya, karena hidup di tempat ini sangat mengerikan, sehingga mati menurutku lebih baik," ucap Rianti sambil tersenyum getir. Sinta hanya terdiam. Dia sangat geram dengan perbuatan Gianto. Namun saat ini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Malam Jumat pun tiba. Malam itu Bayu ditemani Pak Basri dan juga Pak RT datang ke restoran Gianto. Sedangkan Pak Kiai disuruh Bayu mengumpulkan remaja masjid untuk menggelar doa bersama di rumah Pak Basri. Mereka datang mengendap ke restoran Gianto. Mereka menunggu restoran itu tutup. Hingga akhirnya sekitar pukul 8 malam, Tantri terlihat mengunci restoran tersebut. Bayu segera melesat dan mendorong leher Tantri dengan parang dari belakang. "Serahkan kunci itu kepadaku, atau lehermu putus." "Ampun, siapa kau?" ucap Tantri terbata. "Kau tidak perlu tahu siapa aku. Yang harus kau lakukan hanya menyerahkan kunci itu. Kalau kamu mau tetap hidup," ancam Bayu. Dengan bergetar dan ketakutan, Tantri menyerahkan kunci restoran kepada Bayu. Bayu segera meraih kunci dari tangan Tantri. Lalu Bayu menyerahkan Tantri kepada Pak Basri dan Pak RT. Pak RT segera melakban mulut Tantri agar tidak bisa berteriak. Pak RT juga mengikat tangannya. Lalu setelah pintu restoran terbuka, mereka semua masuk ke dalam. Kemudian Tantri diikat di dapur, sedangkan Bayu bersama Pak RT dan Pak Basri berjalan mendekat ke pintu kamar misterius itu. Sekilas Bayu berpandangan dengan Pak RT dan Pak Basri. Kemudian Bayu membuka pintu kamar misterius tersebut. Bau wangi dupa semerbak tercium sesaat pintu itu terbuka. Bayu menyalakan lampu lalu masuk ke kamar itu. Terlihat di dalam kamar sebuah meja yang penuh dengan sesaji dan dupa yang masih menyala. Bayu berkeliling di dalam kamar itu, seperti mencari sesuatu. "Pak RT dan Pak Basri, kalian pastikan tidak ada orang yang masuk ke kamar saat aku melakukan ritual. Karena siapapun yang masuk kamar saat aku melakukan ritual, dia bisa terseret ke dalam gaib. Jadi sekarang sampean berdua tunggu saya di luar pintu, dan pastikan pintu tetap tertutup sampai saya selesai menjemput Sinta," perintah Bayu. Pak RT dan Pak Basri hanya mengangguk pelan. Lalu keduanya keluar dan menutup pintu kamar itu. Keduanya kini berjaga di luar kamar. Setelah pintu tertutup, Bayu duduk bersila menghadap tembok kamar. Dia memejamkan mata dan tampak berkonsentrasi.
Mulutnya bergerak-gerak mengucap mantra dan doa-doa. Kemudian saat dia membuka mata, kini tembok di hadapannya menghilang dan berubah menjadi sebuah tempat yang gelap dan sunyi. Bayu berdiri sambil menatap sejenak tempat sunyi di depannya. Kemudian dia berjalan menuju ke arah tempat gelap itu. Dia terus berjalan dan kini dia masuk ke sebuah hutan yang gelap. Dia masih terus berjalan hingga dia menemukan sebuah padang luas yang juga gelap dan sunyi. Tak lama berjalan, dari kejauhan Bayu melihat sebuah bangunan layaknya warung dari anyaman bambu. Tampak juga cahaya obor yang temaram menerangi warung bambu itu. Pasti dia ada di sana, gumam Bayu. Bayu bergegas dan kini telah sampai di depan warung itu. "Mbak, pesan kopi," teriak Bayu. Tak lama kemudian keluarlah Sinta dan Rianti dari dalam warung. Mereka terkejut melihat Bayu yang telah duduk sambil menghisap rokok di depan warung itu. "Siapa kamu?" tanya Rianti dengan ketus. "Hahaha, ada orang mampir ke warung bukan ditanyain mau pesan apa, malah ditanyain nama," balas Bayu santai. "Sudahlah, tak usah basa-basi. Kamu pasti orang suruhan Gianto kan? Kau pasti akan menjemputku untuk jadi santapan makhluk itu kan?" ujar Rianti lagi, sedangkan Sinta masih terdiam di samping Rianti. "Haha, aku kemari diutus untuk menyelamatkan Sinta. Mana yang namanya Sinta?" ujar Bayu tegas. Mereka berdua sejenak saling berpandangan sesaat setelah mendengar ucapan Bayu. Kemudian Sinta maju selangkah dan mengenalkan dirinya kepada Bayu. Aku Sinta. Apakah benar kau ingin menolongku?" tanya Sinta sedikit ragu. "Ya benarlah. Ayo kita cepat pergi, mumpung iblis itu belum datang kemari," ucap Bayu, lalu dia melompat dan menggandeng tangan Sinta. "Tunggu dulu, aku ingin Rianti juga pergi bersama kita. Aku ingin dia selamat," pinta Sinta kepada Bayu. "Baiklah, ayo kita semua pergi sebelum dia datang," ujar Bayu kepada Sinta dan Rianti. Rianti hanya terdiam. Dia tampak berpikir. "Tidak, aku tak mau pergi. Karena kalau aku kabur, mereka pasti akan menghabisi keluargaku," ucap Rianti beralasan. "Ya sudah kalau tak mau, selamat tinggal," ucap Bayu sambil menarik tangan Sinta. "Tunggu dulu, aku hanya akan pergi denganmu jika Rianti juga ikut. Aku tak mau dia berkorban sendiri," ucap Sinta tegas. "Walah, kalian ini kelas kepala. Kita harus segera kabur dari sini. Waktu kita tak banyak," bujuk Bayu. "Kau pergi saja sendiri. Aku akan pergi jika Rianti juga pergi dari tempat ini," ucap Sinta tegas. Lalu dia berjalan kembali ke arah Rianti. Belum sempat Bayu membalas ucapan Sinta, kemudian terdengarlah suara langkah kaki mendekat. Langkah kaki itu terdengar kuat dan menggema. Saking kuatnya langkah kaki itu hingga tanah yang mereka pijak bergetar saat langkah kaki itu semakin mendekat ke arah mereka. "Sial, dia datang. Mau tak mau aku harus bertarung melawannya," ucap Bayu. Kemudian dia bersiap dengan mencabut dua parang yang berada di balik punggungnya. "Kau gila, kau cari mati jika melawannya," ucap Rianti memperingatkan Bayu. "Haha, tenang aja Mbak Yu. Manusia itu lebih tinggi derajatnya dibanding makhluk menjijikan ini. Asal kita yakin, kita pasti bisa menang. Dan setelah aku mengalahkannya, kau tak perlu khawatir lagi, keluargamu akan menjadi korban," ucap Bayu tegas. Tak lama kemudian makhluk besar itu telah berdiri di depan mereka. Dia menatap wajah ketiganya dengan tatapan mata merah menyala dan tajam. "Makan, aku mau makan. Aku ingin mata, jantung, dan kaki. Cepat hidangkan ke hadapan aku," teriak makhluk itu. Sinta dan Rianti tampak bergetar dan ketakutan ketika mendengar suara makhluk mengerikan di depannya. Tapi Bayu masih terlihat tenang. "Hahaha, kau mau mata? Ini, ambil mataku jika kau bisa," ucap Bayu sambil berdiri di atas meja dan memperlihatkan matanya di depan makhluk itu. "Siapa kau? Berani-beraninya kau berdiri menantangku," ucap makhluk itu dengan kemarahan. "Aha, genderuwo rendahan kayak kamu gak perlu tahu siapa namaku. Sekarang bersiaplah untuk modar," balas Bayu sambil melesat dan menyerang makhluk itu. Bayu langsung menghujamkan kedua parangnya ke arah jantung makhluk itu. Si genderuwo tampak tak menghindar. Dia tampak membiarkan tubuhnya diserang oleh Bayu. Dan ketika kedua parang Bayu menghujam tubuhnya, terdengarlah suara benturan yang sangat keras. Bayu terkejut karena ternyata tubuh genderuwo itu sangat keras.
Bahkan percikan api terlihat ketika kedua parang Bayu menghujam tubuh makhluk itu. "Senjatamu hanya terasa geli bagiku," ucap genderuwo sambil tertawa. Bayu melesat dan mencoba menyerang lagi. Namun setiap tebasannya tak mempan melawan tubuh keras si genderuwo. Bayu melakukan kombinasi serangan. Dia melompat berputar dan melayang sambil menghujamkan senjatanya ke tubuh makhluk itu. Namun semua serangannya sia-sia. Semua tebasannya tak ada satupun yang mampu menggores kulit makhluk itu. Bayu terengah-engah, nafasnya memburu dan dadanya naik turun mengatur nafasnya. "Sial, aku bisa kalah kalau aku tak bisa melukainya," gumamnya dalam hati. Belum sempat Bayu bersiap, tiba-tiba si genderuwo melesat dan secepat kilat telah melayangkan pukulan ke arah Bayu. Sekilas Bayu dapat melihat kepalan tangan besar di depan matanya. Bayu tak sempat menghindar. Dia terkena pukulan telak dari makhluk itu. Bayu terhempas hingga berpuluh-puluh meter jauhnya. Sinta dan Rianti tampak khawatir melihat Bayu dihajar oleh makhluk itu. "Hahaha, ternyata kekuatanmu tak sebesar nyalimu," ucap makhluk itu sambil tertawa. Dia menertawai Bayu yang jatuh terhempas tak berdaya ke tanah. Bayu mencoba membangkit dengan tertatih. Kemudian dia bersila dan mengucap mantra-mantra. Tak lama kemudian asap putih tampak mengepul dan mengelilingi tubuhnya. Kemudian dari asap itu muncullah seorang kakek tua memakai pakaian kerajaan kuno. "Bocah gemblung, kenapa kau memanggilku? Katanya kau tak butuh bantuanku lagi," ucap kakek tua itu dengan ketus. "Maaf Eyang Hanggareksa, saya mengganggu Anda. Tapi kemarin Anda telah membuat para warga kampung jadi gila, sehingga membuat saya dikejar-kejar oleh mereka. Sekarang saya harus butuh bantuan Anda untuk mengalahkan iblis itu," ucap Bayu memohon. "Aku tak sudi membantumu. Lagian lawanmu cuma genderuwo rendahan. Justru itu latihan yang bagus untukmu. Sekarang kau harus melawannya dengan kemampuanmu sendiri. Aku pergi dulu." Hahaha, balas si kakek tua dan kemudian dia menghilang. Sialan, dia tidak mau membantuku. Baiklah, terpaksa aku akan melawannya sendiri, ucap Bayu lalu bangkit berdiri. Bayu lagi-lagi melesat dan mencoba menyerang makhluk itu. Bayu melancarkan tendangan keras ke arah makhluk itu. Namun dengan mudahnya, makhluk itu menangkap kaki Bayu dan melemparkannya sampai terhempas masuk ke dalam warung. Bayu terjatuh tepat di samping si anak gadis Gianto. Bayu kemudian berdiri dengan tertatih. Dia melihat gadis kecil yang terikat itu menangis dengan satu rongga mata yang menganga. Tubuhnya juga penuh luka. Sakit, tolong ayah, ibu, tolong aku, rintih gadis kecil itu. Bayu menatapnya dengan iba. Dia tahu apa yang telah terjadi kepada gadis kecil itu. Tak terasa air mata Bayu menetes melihat keadaan si anak gadis. Kini Bayu sangat marah ketika melihat keadaan anak gadis tersebut. Dia geram dan marah dengan kelakuan jahat Gianto yang tega menumbalkan anak gadisnya. Sabar, Nduk. Aku berjanji aku akan menyelamatkanmu agar kau segera beristirahat dengan tenang, ucap Bayu sambil membelai rambut gadis kecil itu. Kemudian Bayu berjalan keluar dari warung. Tampak Sinta dan Rianti terdiam ketika melihat Bayu yang kini berjalan dengan raut wajah penuh kemarahan. Sampai di luar warung, Bayu menancapkan parangnya ke tanah. Kemudian dia berkuda-kuda sambil mengepalkan tangannya ke atas. Bayu memejamkan mata dan mengucap mantra-mantra. Kamu mau ngapain, nak? Tak usah berlagak seperti itu. Kau sudah pasti akan mati di sini. Ledek makhluk itu sambil berjalan perlahan mendekat ke arah Bayu. Namun Bayu tak peduli. Dia masih berkuda-kuda sambil mengepalkan tangan kanannya ke atas. Tak lama kemudian angin mulai bertiup kencang, disusul dengan suara petir yang bersahutan. Sinta dan Rianti beringsut ke dalam warung mencari perlindungan karena angin semakin kencang berhembus. Kilat tampak beberapa kali menyambar kepalan tangan Bayu. Sesekali juga menerangi wajahnya yang terlihat sangat serius dan penuh amarah. Jian lebur saketi, ucap Bayu pelan, kemudian dia melompat dan melesat secepat kilat menuju ke arah makhluk itu. Bayu menyayang menuju arah kepala si makhluk tersebut. Dia mengepalkan tangan kanannya. Terlihat petir masih menyambar-nyambar kepalan tangannya. Kemudian dengan sekuat tenaga, dia memukulkan kepalan tangan itu tepat di kepala si genderuwo. Suara benturan pukulan Bayu terdengar sangat keras. Makhluk itu hanya terdiam dan tak nampak menghindar. Dia merasa bisa menahan pukulan Bayu.
Kemudian setelah melancarkan pukulan itu, Bayu mendarat ke tanah. Dia mendarat dengan terduduk jongkok sambil terengah-engah. Genderuwo itu sesaat terdiam, hingga suasana tempat itu sesaat begitu sunyi. Tak lama kemudian dia tertawa. Tak mempan pukulanmu, tak mempan. Ucapnya menertawai Bayu. Kemudian dia mulai berjalan pelan mendekati Bayu. Baru saja dia berjalan 2 langkah, kemudian dia terhenti. Dia terdiam dan mulutnya menganga. Dia merasakan sesuatu di tubuhnya. Ya, tubuh makhluk itu mulai retak. Suara retakan itu terdengar dan semakin melebar ke seluruh tubuh makhluk itu. Kemudian makhluk itu perlahan runtuh seperti runtuhnya gedung besar. Suara reruntuhan tubuh makhluk itu ketika ambruk ke tanah. Hingga akhirnya makhluk itu menjadi gumpalan debu berwarna hitam di tanah dan kemudian debu itu terbang tersapu angin. Akhirnya selesai juga, tapi tubuhku sangat lemas. Aku hampir tak mampu berdiri lagi. Inilah efeknya jika aku memaksa menggunakan ajian lebur saketi, ucap Bayu sambil terengah-engah. Kemudian Bayu dengan tertatih menuju Sinta dan Rianti. Ayo kita kabur, cepat ikut aku, perintah Bayu. Kemudian mereka bertiga berjalan untuk keluar dari tempat itu. Belum lama mereka berjalan, tiba-tiba gempa bumi dahsyat terasa di tempat itu. Sepertinya tempat itu akan runtuh. Bayu terus berjalan tertatih bersama Sinta dan Rianti. Bayu merasakan tubuhnya sudah tak mampu lagi bergerak. Bayu kemudian terjatuh dan tak kuat berdiri lagi. Ayo Bayu, sedikit lagi, biar kami menampahmu, ujar Sinta. Sudah kebiarkan aku, kalian cepat pergi, tempat ini akan runtuh. Kalian berlarilah menuju cahaya putih itu, jangan pedulikan aku, perintah Bayu kepada Sinta dan Rianti. Awalnya Sinta dan Rianti tampak ragu, namun akhirnya mereka meninggalkan Bayu dan berlari menuju cahaya putih di depan mereka. Tak lama kemudian mereka telah sampai dengan selamat di kamar milik Gianto. Terlihat lubang hitam di tembok kamar tempat mereka keluar dari alam gaib itu makin mengecil. Bayu! Bayu! Teriak mereka berdua. Bayu sangat lemas, dia hampir tak bisa berdiri. Dia merasakan pandangan matanya mulai kabur. Gempa besar masih terus mengguncang, tanah-tanah juga mulai retak. Di penghujung kesadarannya, Bayu melihat Eyang Hanggareksa menggandeng tangan gadis kecil anak Gianto. Terlihat gadis itu tersenyum kepada Bayu. Kemudian, Eyang Hanggareksa mendekat ke arah Bayu. Bayu tersenyum melihat kedatangan Eyang Hanggareksa dan kemudian dia pingsan. Bayu, Bayu, bangun, bangun! Teriak beberapa orang membangunkan Bayu. Bayu menggerang dan dia perlahan buka mata. Dia melihat wajah Sinta, Rianti, Pak Basri, dan Pak RT di depan mukanya. Alhamdulillah kau telah sadar Bayu, ucap Pak Basri yang disusul senyuman dari Sinta dan Rianti. Loh, kok aku tiba-tiba di sini? Tanya Bayu dengan keheranan. Memang kamu gak sadar? Kamu melompat dengan cepat sesaat sebelum portal di tembok kamar itu tertutup. Terima kasih ya mas, kau telah menyelamatkan kami, ucap Sinta. Iya sama-sama, ucap Bayu sambil tersenyum kecil. Oh pasti aku telah diselamatkan oleh Eyang Hanggareksa, gumam Bayu dalam hati. Setelah beristirahat sejenak, Bayu kemudian bangkit dengan dipapah oleh Pak Basri dan Pak RT. Bayu berjalan tertatih keluar dari restoran Gianto, dan kemudian mereka pun berjalan pulang dengan penuh kegembiraan. 2 hari berlalu, Pak Basri menemui Bayu. Bayu saat ini tinggal di sebuah rumah kosong tak jauh dari rumah Pak Basri. Pak Basri membawa sertifikat rumah dan tanah untuk diserahkan ke Bayu. Ini sertifikat rumah dan tanahku untuk bayaranmu. Kau bisa jual rumahku agar kau bisa mendapatkan uang, ucap Pak Basri sambil menyerahkan amplop coklat kepada Bayu. Bayu menerima amplop itu dan sekilas melihat isinya. Bayu tersenyum, lalu dia mengembalikan ke Pak Basri. Ini buat bapak aja. Aku tak perlu sertifikat ini pak. Aku hanya bercanda dengan bayaran itu. Aku ikhlas membantu keluargamu pak, ucap Bayu pelan. Pak Basri meneteskan air mata saat mendengar ucapan Bayu. Kemudian dia memeluk Bayu. Terima kasih nak, kau telah menolongku. Apakah tak ada sesuatu yang kau ingin? Jika aku mampu, aku akan mengabulkannya untukmu nak, ucap Pak Basri dengan sambil terisak. Bayu berpikir sejenak lalu dia berkata, ya saya bakalan senang kalau bapak jadi bapak mertua saya. Bercanda pak, ucap Bayu sambil tertawa. Kau menyukai Sinta ya? Kau bisa menikahinya asal kau bekerja untuk menghidupinya.
dan aku bisa memberikanmu pekerjaan. Kebetulan di pabrik tempatku bekerja ada lowongan satpam. Kau mau nggak, nak? Tanya Pak Basri. Saya hanya bercanda, Pak. Jadi membantu Bapak. Lagian Sinta belum tentu suka sama saya. Tapi saya mau, Pak, kalau saya diajak kerja di pabrik Bapak. Gak apa-apa lah jadi satpam juga. Soalnya profesi dukun zaman sekarang lagi sepi. Ucap Bayu lagi. Baiklah, kau siapkan lamaran kerja biar cepat diprosesnya, karena pasti banyak yang melamar juga. Balas Pak Basri. Bayu mengangguk dengan penuh semangat. Dia bergegas membuat lamaran pekerjaan dan langsung diserahkan ke Pak Basri. Pabrik tempat kerja Pak Basri adalah sebuah pabrik rokok terkenal di Jawa Timur. Pagi itu terlihat seorang pria tegap berkumis sedang menerima telepon di kantornya. Pria itu adalah pemilik pabrik rokok tempat Pak Basri bekerja. Ada apa, Gianto? Kau menelpon aku pagi-pagi begini? Ucap pria itu. Aku telah kalah, Mas. Bisnisku hancur. Peliharaanku mati. Aku takut kekalahanku dapat memancing kemarahan Tuan Besar. Ujar Gianto di ujung telepon. Semprul, bagaimana mungkin ada orang yang mampu mengalahkan makhluk itu? Ucap pria tersebut. Aku juga tak tahu, Mas. Dia tiba-tiba datang dan mengacaukan semuanya. Tapi yang ku tahu dari orang-orangku, nama pengacaunya itu Bayu Prawiro Kusumo. Dia pemuda sakti yang bisa membunuh makhluk itu. Dia harus disingkirkan. Kalau tidak, dia bisa menghancurkan rencana kita. Ucap Gianto lagi. Bayu Prawiro Kusumo. Menarik juga. Tapi tenang, Gianto, biar aku yang atasi bocah itu. Ucap pria itu sambil memegang sebuah lamaran kerja dengan foto dan nama Bayu Prawiro Kusumo. Malam itu Bayu diajak ngopi oleh Pak Basri. Kemudian setelah selesai ngopi, mereka mampir ke pabrik Pak Basri. Bayu dan Pak Basri berdiri di depan gerbang pabrik itu. Bayu memandang sekilas pabrik rokok yang begitu besar di hadapannya. Bayu, ini pabrik tempat kerjaku. Jadi mulai besok kamu akan bekerja di tempat ini, ucap Pak Basri. Bayu terdiam sejenak. Lalu dia tertawa terbahak-bahak. Kenapa kamu tertawa begitu, Bayu? Tanya Pak Basri. Nggak apa-apa, Pak. Hanya lucu saja lihat pabrik itu. Ucap Bayu dengan masih terus tertawa. Kemudian wajah Bayu mulai serius. Dia menatap tajam ke arah pabrik itu. Sebuah tatapan yang tak biasa dan penuh arti. Sepertinya pabrik ini lebih parah dibanding restoran Gianto. Dan sepertinya aku akan berhadapan dengan banyak hal menarik. Gumam Bayu dalam hati. Selesai.